Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita sungguh bersukacita karena telah tiba pada penghujung tahun 2025. Selayaknya kita mengaku, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Untuk mensyukuri pemeliharaan Tuhan serta berkat-Nya yang kita terima sepanjang tahun ini, marilah kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita datang menghadap Dia dengan puji-pujian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Bethlehem, terpujilah namamu yang kudus.
karena Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau membimbing kami dari kegelapan ke dalam terang dan mendamaikan kami dengan Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami menjalani tahun 2025 dan Tuhan tibakan kami di akhir tahun ini. Kasihanilah kami Tuhan, sertailah kami dalam melawat tahun ini, serta menghantar kami memasuki tahun 2026. Ajarlah kami agar bijaksana mempergunakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Belas kasihan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, di akhir tahun 2025 ini, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami mengaku banyak hari-hari hidup kami berlalu tanpa hidup dalam firman-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, janganlah hendaknya hukum-Mu berlaku atas kami. Tuhan membekali kami dengan firman-Mu pada awal tahun 2025, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri bertransformasi dalam hidup dan firman-Mu menghadapi tantangan zaman. Namun kami masih kurang maksimal melakukannya, baik di tengah keluarga maupun di gereja-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Setiap ibadah minggu kami mengaku percaya pada Tuhan, tetapi ketika berhadapan dengan masalah dan pergumulan, kami ragu akan kuasa dan pertolongan Tuhan. Akhirnya jatuh ke dalam keputusasaan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Allah, Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah akhir tahun ini tertulis dalam 1 Samuel 7 ayat 2 sampai 14. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asyoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana,
kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Hazer. Katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil oleh orang Palestin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Palestin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar laporan pelayanan atau bridge HKBP Cijantung tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Pendeta Resort, Amang Pendeta Abednego Sirait. Horas Amanginang, pada ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember 2025 ini, kami juga akan membacakan, nanti dulu Amang videonya, berih atau Barita Jujur Tahun di HKBP Cijantung. Jadi karena sedikit panjang, saya berharap Amang Inang kita semua yang ada di gereja atau yang di tempat kita masing-masing dalam ibadah akhir tahun ini boleh dengan sabar dan dengan husuk tetap mengikutinya sehingga ini menjadi bagian dari pengakuan kita atas kebesaran Tuhan. Maka saya akan membacakan poin-poin dari Berih HKBP Cijantung tahun 2025. Pertama, pendahuluan, terpujilah Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita dan Roh Kudus yang maha baik. Dia telah menuntun perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun ini, sehingga kita bisa sampai di penghujung tahun 2025 ini. Tidak berapa lama lagi dalam hitungan jam, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Dalam rasa syukur, kini kita mencoba menelusuri perjalanan gerejanya HKBP Cijantung ini dalam kurun waktu 1 tahun ini, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan hari ini 31 Desember 2025. Melalui BERI ini kita juga mau mengevaluasi baik diri kita maupun segala bentuk pekerjaan yang sudah kita lakukan, terutama dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di gereja HKBP Cijantung, agar kita dapat semakin meningkatkannya pada tahun 2026 yang akan diagunkan Tuhan kepada kita, demi pertumbuhan spiritualitas kita yang semakin dewasa, terutama di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi bersama, baik secara lokal, regional, nasional, dan dunia global. Untuk itu marilah kita mencermati setiap perbuatan-perbuatan Tuhan selama 1 tahun ini melalui berih ini, sehingga kita semakin bersungguh-sungguh mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Bapa Tuhan kita, dan kemudian semakin bersemangat untuk menunaikan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Ibu Bapak dan saudara-saudara, pada tahun 2025 ini HKBP menetapkan orientasi pelayanannya sebagai tahun transformasi HKBP. Dalam terang tema, berubahlah oleh pembaharuan budimu, yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Dengan itu di tahun 2025 ini HKBP Cijantung melaksanakan seluruh pelayanannya diterangi oleh terang aras tahun transformasi HKBP. Sepanjang tahun 2025 ini, HKBP Cijantung merasakan begitu besar pertolongan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja dalam melaksanakan program pelayanannya. Tentu demikian juga dalam perjalanan kehidupan seluruh warga jemaat HKBP Cijantung secara pribadi dan di tengah keluarga. Dari banyak hal yang telah diizinkan Tuhan kita kerjakan sepanjang tahun 2025 ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai wujud pengucapan syukur kita, sekaligus menjadi pendorong untuk semakin giat dalam pekerjaan Tuhan pada tahun 2026 yang akan datang. 2 Romawi, kegiatan pelayanan HKBP Cijantung tahun 2025. Pertama, pelayanan umum. Di tahun 2025 ini, selain bentuk-bentuk pelayanan umum persekutuan jemaat yang sudah berjalan,
Ada beberapa bentuk pelayanan yang kita semakin kembangkan. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan kegiatan umum HKBP, peran serta kegiatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di tahun 2025 ini, kita menginformasikan beberapa kegiatan di mana HKBP Cijantung turut ambil bagian dalam pelaksanaan program tersebut. Di antaranya, pertama, konven pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin tanggal 10 November 2025, HKBP Cijantung bersama 5 resort lainnya menjadi tuan dan nyonya rumah konven pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kita bersyukur kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Ini salah satu, selain sermon distrik juga yang dilakukan di gereja kita. Kedua, Festival Paduan Suara Remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Remaja HKBP Cijantung pada tahun 2025 ini turut serta dalam kegiatan Festival Paduan Suara Remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 bertempat di HKBP Rawamangun. Kita sangat bersyukur karena remaja HKBP Cijantung meraih peringkat harapan 2 terbaik dari 16 peserta. Ini menjadi hasil kerja keras dan kesungguhan Dewan Koinonia, Seksi Remaja, bersama pendamping remaja dan seluruh remaja HKBP Cijantung yang pada tahun ini memulai pembinaan paduan suara remaja. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang remaja HKBP Cijantung semakin giat dalam kegiatan pelayanannya. Melalui BERI ini kita menyampaikan terima kasih kepada Seksi Remaja HKBP Cijantung yang diketuai oleh Hasian Boris Silaban dan pendamping remaja yang tidak pernah kenal lelah membangun kegiatan-kegiatan pelayanan remaja di HKBP Cijantung. Kedua, Festival Paduan Suara AMA HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Persekutuan AMA HKBP Cijantung pada tahun 2025 ini turut serta dalam kegiatan Festival Paduan Suara AMA HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2025 yang bertempat di HKBP Pasar Minggu. Kita sangat bersyukur karena AMA HKBP Cijantung boleh turut serta dalam kegiatan tersebut. Ini menjadi hasil kerja keras dan kesungguhan Dewan Koinonia, Seksi AMA, tim ofisial, dan keseluruh AMA HKBP Cijantung. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang, AMA HKBP Cijantung juga semakin giat dalam kegiatan pelayanannya. Melalui BERI ini, kita menyampaikan terima kasih kepada Seksi AMA HKBP Cijantung yang diketuai oleh Amang B. Simorangkir, yang terus ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pelayanan HKBP di HKBP Cijantung. B. Apresiasi Growing Church Award HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada tahun 2025 ini HKBP Cijantung meraih apresiasi Growing Church Award terbaik kedua dalam pertumbuhan persekutuan jemaat tahun 2025 yang diselenggarakan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya melalui apresiasi ini, di tahun 2026 HKBP Cijantung semakin giat dalam setiap kegiatan pelayanan HKBP Cijantung. Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan membacakan BERI ini, saya juga memintakan kesediaan kita melihat salah satu dewan yang merangkum seluruh kategori yang ada di tengah-tengah jemaat kita, yaitu mulai dari sekolah minggu sampai lansia, akan menayangkan kaleidoskop pelayanannya di tahun ini, sehingga kita dapat melihat dan mensyukuri begitu besar anugerah Tuhan yang telah mengizinkan gereja kita melakukan berbagai kegiatan di dalam seluruh kategori, mulai dari sekolah minggu sampai dengan lansia. Video ini ada sekitar durasinya 6 menit, mari kita dengan cermat memperhatikannya sehingga kita selalu dalam ucapan syukur atas kesediaan Allah mengizinkan HKBP Cijantung melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan pelayanannya di tahun 2025 ini. Kami mohon kepada tim multimedia boleh memutarkannya bagi kita. Loving can hurt,
Ini bagian dari kegiatan Parheon Sekolah Minggu HKBP Cijantung tahun 2025. Us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes are never closed. Ini bagian dari kegiatan pelayanan seksi remaja HKBP Cijantung tahun 2025. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Cijantung juara berapa? And it's the only thing that I know. Ini rangkuman dari kegiatan seksi Sebulung HKBP Cijantung. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Ini bagian rangkuman dari kegiatan-kegiatan seksi Paropuan HKBP Cijantung, Bung Wanina Selasa, Bung Wanina Hana, dan Serafim. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Salah satu seksi yang terbanyak kegiatannya di tahun 2025 adalah seksi Paropuan HKBP Cijantung. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Ini rangkuman kegiatan dari seksi AMA HKBP Cijantung tahun 2025. Rangkuman kegiatan dari orang tua kita, seksi lansia HKBP Cijantung.
I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Mari kita wujudkan HKB Cijantung 26 akan menjadi gereja yang tonggi, agar HKBP Cijantung semakin kuat dan berdampak. Dewan Koinonia mengucapkan selamat tahun baru 2026. Terima kasih untuk seluruh seksi yang ada di Dewan Koinonia, mulai dari seksi sekolah minggu, remaja, Nabasebulung, para puan ama, dan lansia yang di tahun 2025 dengan sungguh-sungguh melakukan seluruh kegiatan-kegiatannya. Kiranya di tahun 2026 kita semakin giat dan menjadi jemaat yang kuat dan berdampak. Kita lanjutkan dari BERI ini, rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja kita, yaitu kegiatan kepanitiaan, kegiatan tahun transformasi HKBP Cijantung tahun 2025. Sebagaimana telah ditetapkan oleh HKBP, bahwa tahun 2025 ini orientasi pelayanannya adalah tahun transformasi yang dirajut oleh tema berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, HKBP Cijantung membentuk kepanitiaan tahun transformasi dan pesta gotilan HKBP Cijantung 2025. Kepanitiaan itu diketuai oleh Amang Sintua Dr. Marja Sinurat. Pelantikan panitia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Kita sangat bersyukur atas kinerja panitia yang sangat bersungguh-sungguh sehingga berbagai program kegiatan dapat dilaksanakan. Kita berharap kegiatan-kegiatan itu menghasilkan buah yang menjadikan seluruh jemaat semakin solid, sehati sepikir, dan bergandengan tangan dalam semangat kesatuan untuk mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan sosial pada masa yang akan datang. Beberapa kegiatan tahun transformasi yang kita laksanakan di tahun 2025 ini, yaitu pertama, rangkaian kegiatan Manabur Boni. Ini juga menjadi kegiatan pertama yang kita lakukan di HKBP Cijantung. Mengawali rangkaian kegiatan tahun transformasi, HKBP Cijantung melakukan kegiatan Manabur Boni yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025. Yang kedua, family gathering. Dalam rangka semakin membangun semangat transformasi dan hidup persaudaraan seluruh jemaat, maka pada Sabtu tanggal 19 Juli 2025 yang bertempat di Sopo Etimo Rumah Perubahan yang diikuti oleh lebih dari 1.400 orang jemaat, kita melakukan family gathering, mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia. Dalam kegiatan tersebut, jemaat dibekali perihal semangat bertransformasi yang disampaikan oleh Bapak Perlindungan Marpaung. Seluruh jemaat mendapatkan semangat dan motivasi baru melalui kegiatan tersebut. Kegiatan ketiga, launching janji iman jemaat HKBP Cijantung. Saat momen family gathering tanggal 19 Juli 2025, HKBP Cijantung melaksanakan launching janji iman jemaat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan renovasi sarana prasarana pelayanan di HKBP Cijantung. Puji Tuhan, sampai hari ini sudah 763 kepala keluarga yang menyatakan janji imannya dengan jumlah nominal janji iman sebesar Rp1.275.470 dan yang sudah terrealisasi sebesar Rp757.079.000. Pelaksanaan janji iman ini berjalan sampai pada bulan Juli 2026. Maka melalui BERI ini kami tetap mendorong supaya seluruh jemaat HKBP Cijantung turut ambil bagian. Kegiatan berikutnya yang dilakukan yaitu kuis berani bersaksi dan festival kur antar week. Dalam memeriahkan semangat transformasi, maka panitia juga melaksanakan kegiatan kuis berani bersaksi dan kegiatan festival kur antar week yang melibatkan seluruh jemaat mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Kegiatan ini sangat memberi peran besar untuk menghimpun dan menyemangati jemaat di setiap week dalam persekutuannya, dan hal itu terlihat
dengan pertumbuhan kehadiran jemaat dalam setiap kebaktian week dan ibadah minggu. Tentang siapa pemenangnya, saya kira kita sudah mengingatnya semuanya. Kegiatan berikutnya, Pesta Puncak Tahun Transformasi dan Pesta Kotilon 2025. Pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025, kita melaksanakan ibadah Puncak Tahun Transformasi dan Pesta Kotilon yang dimulai dari pukul 8 WIB dan perayaan selesai pada pukul 20 WIB. Dalam kegiatan ibadah puncak dan perayaan tahun ini, semua kegiatan dilaksanakan dengan peran serta seluruh jemaat, seperti penyediaan konsumsi yang dikoordinir dan disediakan oleh setiap week. Menyemarakan pesta perayaan yang semuanya juga diisi oleh jemaat HKBP Jantung, tanpa mengundang dari luar. Kita sangat bersyukur seluruh jemaat bersukaria dalam pelaksanaan ibadah dan pesta puncak tersebut. Hal tersebut nyata melalui kesetiaan mengikuti kegiatan sampai selesai dan tentu dengan keterbukaan hati mempersembahkan dananya yang saat kegiatan tersebut. Melalui BERI ini kita menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan dengan sangat baik. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang dengan sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tahun transformasi tersebut. Hasil kegiatan tahun transformasi dan pesta Kotilon tahun 2025 yang sudah diterima panitia adalah sebesar 1.417.758.775 rupiah. Dan dari hasil tersebut HKBP Jantung sudah mengalokasikan dana tersebut, yaitu untuk menopang pelayanan gereja kita sebesar 250 juta dan untuk melanjutkan kegiatan panitia renovasi sebesar 1.161.758.775 rupiah. D. Kegiatan minggu siang sekolah minggu. Melihat perbandingan jumlah kehadiran jemaat sekolah minggu dan ibadah sekolah minggu dibandingkan jumlah mereka dalam statistik, dan setelah mencari tahu penyebabnya, maka diputuskan mulai hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, HKBP Jantung melaksanakan 2 kali ibadah sekolah minggu, yaitu pukul 6.30 dan pukul 9 WIB. Selama tahun 2025 ini pun kita terus melaksanakannya. Kita sangat bersyukur karena pertambahan jumlah kehadiran anak sekolah minggu sangat signifikan. Kita berterima kasih kepada Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga pendamping sekolah minggu yang pada tahun 2025 ini terus bersungguh-sungguh merancang, mempersiapkan, dan melaksanakan program kegiatan sekolah minggu. Kiranya di tahun 2026, pelayanan kepada sekolah minggu dapat kita semakin kembangkan dan sempurnakan. Berikutnya perayaan Natal sekolah minggu HKBP Jantung 2025. Setelah beberapa lama menjadi kerinduan jemaat HKBP Jantung, secara khusus anak-anak sekolah minggu dalam pelaksanaan Natal, maka mulai tahun 2024 yang lalu, Natal sekolah minggu HKBP Jantung sudah dilaksanakan di dalam gedung gereja ini. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus terus dilaksanakan untuk menanamkan kecintaan mereka terhadap gereja sejak masa anak-anak. Karena sepanjang tahun dalam kegiatan sekolah minggu, setiap minggu mereka hanya ditempatkan di ruangan gedung aula dan ruangan-ruangan pelayanan lainnya. Kita sangat bersyukur kegiatan tersebut berjalan dengan sangat tertib dan nyaman, mulai dari persiapan sampai setelah selesai kegiatan. Kiranya kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Berikutnya pelaksanaan ibadah jemaat berkebutuhan khusus. Dengan semangat bertransformasi, di tahun 2025 ini HKBP Jantung semakin giat dalam pelayanan kepada jemaat berkebutuhan khusus. Melalui kegigihan Dewan Diakonia bersama dengan seksi pendidikan dan guru-guru pengajar yang memiliki spesialisasi pendidikan berkebutuhan khusus, ibadah jemaat berkebutuhan khusus dilaksanakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Dan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, kita telah melaksanakan ibadah Natal jemaat berkebutuhan khusus. Dan saat ibadah tersebut juga dilayankan pelayanan katekisasi CD kepada 1 orang jemaat berkebutuhan khusus. Dan sampai saat ini ada 19 orang jemaat berkebutuhan khusus yang mengikuti ibadah tersebut. Melalui BERI ini kita menyampaikan terima kasih kepada tim
yang telah mempersembahkan dirinya dalam pelayanan jemaat yang berkebutuhan khusus. Berikutnya ibadah keluarga di Week Diaspora. Di HKBP Jantung terdapat persekutuan Week yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Week tersebut selama ini dinamai Week Perserahan, dan melalui rapat Huria tahun 2025, Week tersebut berganti nama menjadi Week 23 Diaspora. Dan mulai tahun 2025 ini HKBP Jantung telah melaksanakan persekutuan ibadah keluarga Week 23 Diaspora setiap 1 kali 2 minggu bertempat di aula HKBP Jantung. Dan di tahun 2025 sudah ada yang menjadi calon sintua di Week 23 Diaspora, yaitu Amang calon sintua Ridwan Panjaitan. Melihat begitu banyak jumlah jemaat di Week 23 Diaspora, maka kita terus mengupayakan kiranya di tahun 2026 akan bertambah lagi calon sintua di Week tersebut. Berikutnya pelayanan jemaat sakit menahun. Dalam suasana perayaan Natal 2025, HKBP Jantung bersama dengan Panitia Natal Umum HKBP Jantung dan Dewan Diakonia telah melaksanakan ibadah Natal jemaat sakit menahun bersama-sama dengan keluarga yang kita laksanakan pada tanggal 26 Desember 2025 bertempat di gereja kita ini. Kita sangat bersyukur karena ini baru pertama sekali dilaksanakan di mana jemaat sakit menahun melaksanakan ibadah Natal bersama di gereja. Mereka sangat antusias dan sangat merasa keharuan sebab setelah bertahun-tahun tidak lagi dapat hadir dalam persekutuan ibadah di gereja, dalam suasana sukacita Natal, mereka boleh hadir di gereja dan sekaligus menerima pelayanan perjamuan kudus. Menurut data, sehingga saat ini ada 33 orang jemaat HKBP Jantung yang sedang mengalami sakit menahun. Melalui BERI ini kita menyampaikan terima kasih kepada Panitia Natal Umum HKBP Cijantung 2025, yaitu Week 20, 22, dan 23 yang berkenan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan pelaksanaan Natal jemaat sakit menahun, termasuk mempersiapkan pembiayaannya. Terima kasih juga kepada seksi Paropuan, seksi AMA, dan Panitia Natal AMA, serta donatur yang turut memberikan bingkisan sukacita Natal saat perayaan Natal jemaat sakit menahun. Poin 2, perihal panitia renovasi HKBP Jantung. HKBP Jantung selama ini sudah memiliki sarana prasarana yang sudah sangat baik. Namun untuk semakin memaksimalkan pelaksanaan pelayanan, terutama menghadirkan kenyamanan kepada jemaat lansia, maka di tahun 2025 ini HKBP Jantung melalui panitia renovasi sudah menyelesaikan pengerjaan lift yang pengerjaannya dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Dan hasil pengerjaannya sudah diserah terimakan kepada HKBP Jantung. Kita sangat bersyukur karena pembiayaan pengerjaan lift dan sarana pendukung penggunaannya yang sebesar 1.977.642.642 rupiah dapat terpenuhi. Tentu itu semua buah dari keyakinan, kesungguhan, dan kesatuan seluruh jemaat bersama panitia renovasi HKBP Jantung. Dan berhubungan dengan panitia renovasi, saldo dana panitia renovasi saat ini sebesar 817.758.775 rupiah yang sudah di dalam rekening panitia renovasi. Melalui BERI ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia renovasi yang diketuai Amang Dr. Tupak Simanjuntak dan kepada seluruh jemaat, terutama lansia yang dengan semangat mendorong terwujudnya pembangunan lift HKBP Cijantung. Poin 3, perihal pemutakhiran database HKBP Jantung di sistem database HKBP. Di tahun 2025 ini HKBP Jantung melalui Sekretariat Gereja dan Koordinator Database setiap week terus melaksanakan pengerjaan finalisasi database HKBP Jantung yang tersinkronisasi ke sistem database HKBP. Melalui finalisasi database HKBP tersebut, maka di awal tahun 2026 kita akan menginformasikan melalui warta jemaat nama-nama jemaat yang selama ini masih terdaftar namun sudah dianggap pasif karena tidak lagi terlihat dalam persekutuan di week, tidak diketahui alamat tempat tinggalnya,
tidak pernah memberikan persembahan bulanannya selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga HKBP Cijantung memiliki data jemaat fix. Saya tambahkan di sini, jika ada di antara kita yang hadir dalam ibadah ini merasa bagian dari itu, segeralah mengkonfirmasi keluarganya ke Sintuawik atau ke Sekretaris Surya supaya bisa dicatat menjadi jemaat yang aktif di HKBP Cijantung. Keempat, apresiasi ulos 1 tahun. Setelah ditetapkan melalui rapat huriah HKBP Cijantung, maka mulai tahun 2025 ini HKBP Cijantung memberikan apresiasi ucapan syukur atas berkat Tuhan kepada jemaat yang berumur 70 tahun ke atas. Dan sampai hari ini sudah ada 213 anggota jemaat kita, orang tua kita, jemaat HKBP Cijantung yang telah menerima apresiasi ulos 1 tahun. Doa kita, seluruh jemaat akan dianugerahi Tuhan berkat umur panjang. Dan yang terakhir di Januari ini, untuk yang 70 tahun ke atas, maka sejak Februari 2026 yang menerimanya adalah yang usianya genap 70 tahun. Poin 5, ucapan selamat ulang tahun. Mulai bulan Februari 2025, HKBP Cijantung melalui pendeta dan sintua selalu menyampaikan ucapan selamat kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Ucapan selamat tersebut disampaikan melalui media WhatsApp. Tentu ucapan itu akan tersampaikan kepada jemaat yang data jemaatnya sudah terisi lengkap di database jemaat. Maka melalui BERI ini kami menghimbau, jika ada keluarga jemaat yang merasa belum pernah menerima ucapan selamat dari gereja selama tahun 2025 ini, maka segeralah secara aktif berkomunikasi dengan Sintuawiknya atau langsung kepada pendeta atau sekretaris gereja untuk melengkapi data-data keluarga di database HKBP Cijantung. Jadi kalau ada yang tidak terima ucapan selamat ulang tahun, itu pasti karena datanya tidak lengkap di database HKBP Cijantung. Kecuali Pak Pendetanya mau terlambat. Kadang-kadang sampai sore ada yang WA, "Amang, hari ini kalau nggak ada ucapan ulang tahun, kenapa? Buruh kami sudah menunggu-nunggu dari pagi," katanya begitu. Ya. Hal ini ulaun oleh Sipata terlupa. 3 Romawi, Pertaon dan Keuangan HKBP Cijantung. Melalui BERI ini kami boleh menginformasikan secara singkat perihal Pertaon HKBP Cijantung. Seluruh kepemilikan HKBP Cijantung. Saat ini per tahun kita bersama dengan Badan Audit sedang mengerjakan finalisasi nilai aset HKBP Cijantung. Dan menurut laporan sementara per tahun bahwa nilai aset HKBP Cijantung sampai hari ini sekitar 41 miliar 662 juta 622.750 rupiah. Dengan ini kita memahami bahwa nilai kepemilikan HKBP Cijantung bukan hanya pada nominal keuangan. Bisa saja nilai nominal uang sepertinya berkurang, namun sudah menjadi pertambahan nilai aset dan terutama pertumbuhan spiritualitas jemaat yang tak dapat dinilai dengan angka-angka. Sering sekali gereja-gereja termasuk HKBP ketika di akhir tahun seperti ini perhatiannya hanya kepada nominal laporan keuangan. Apalagi tahun ini HKBP Cijantung kalau nominal keuangannya sepertinya menurun. Nah itu dia duneng habis sepengon di nasongoni solusi patakan. Maka kita ingatlah, maka harta kekayaan milik kita bukan hanya satu item nilai uang, tapi seluruh nilai aset gereja kita. Tadi kita sudah mendengar pertambahan aset kita saja dari LIF HKBP Cijantung sudah bertambah sekitar 1 miliar rupiah nilai kekayaan kepemilikan HKBP Cijantung. Sehubungan dengan laporan keuangan HKBP Cijantung 2025, nanti kita akan mendengarkannya dari Bendahara HKBP Cijantung setelah BERI ini. Majelis atau Haparhaladoon. Saya akan bacakan tentang mutasi pelayanan penuh waktu. Sesuai dengan surat keputusan ketetapan Epur HKBP, maka di tahun 2025 ini ada pergantian pelayan penuh waktu di HKBP Cijantung, yaitu Pangojakonon Inang Pendeta Mega Masria Borusiagian. Yang kedua, Pangojakonon Pendeta Sarip Amsal Pasaribu
yang menggantikan tugas pelayanan Pendeta Binahar Siombing yang pindah ke HKB Distrik Medan Utara. Pangujakonon Pendeta Frans Parnaungan Simanjuntak yang menggantikan pelayanan Inang Pendeta Teti Hotmauli Bodi Siombing yang pindah ke HKBP Bandung Barat. Sehingga pada tahun ini HKBP Jantung dilayani oleh 5 orang pendeta dan 1 orang calon pendeta magang. Saya kira kita sudah memiliki kertas beri ini, kita boleh membacanya di sana. Nomor 2, Sintua pensiun. Pada tahun 2025 ini ada 4 orang Sintua HKBP Jantung yang memasuki masa purna bakti, yaitu Amang Sintua Lantap Bangun Sihite dari WIK 9 Pal Mekalsari. Kedua, Inang Sintua Ati Boru Marbun, Sintua dari WIK 1 Cijantung 1. Amang Sintua Effendi Arwan, Sintua dari WIK 3 Susukan 1. Dan yang keempat, Amang Sintua Posman Manulang, Sintua dari WIK 6 Cipayung Cilangkap. Untuk jumlah calon Sintua boleh kita lihat di kertas beri kita, tapi tahun ini ada 2 calon Sintua yang bertambah di HKBP Jantung, yaitu Amang calon Sintua R. Panjaitan dari WIK Diaspora dan Amang calon Sintua P. Simanjuntak dari WIK 9 Pal Mekarsari. Fungsionaris HKBP Jantung masih sama seperti fungsionaris tahun 2024, karena fungsionaris kita periodenya 2024 sampai 2028. Demikian juga hal-hal yang lain yang tercatat di berih kita. Yang terakhir sekali, perihal jumlah keluarga warga jemaat HKBP Jantung tahun 2025 tanggal 31 Desember ini berjumlah 1.681 kepala keluarga. Penutup, demikian berita jujur tahun atau beri ini kami sampaikan kepada kita semua untuk mendapat perhatian. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah kita lakukan selama tahun 2025 ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita. Apabila masih terdapat kekurangan dalam beri ini, maka kami mengharapkan peranan dari kita semua untuk bersama memperlengkapinya. Terutama tahun 2026 telah berada di hadapan kita. Kiranya Tuhan memperkenankan kita memasuki dalam damai sejahtera dan sukacita. Dalam pengharapan yang hidup akan penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Kiranya kita akan semakin dapat menyempurnakan semua aras pelayanan HKBP Jantung di tahun 2026. Pada kesempatan ini, kami seluruh Parhalado, baik pendeta, Sintua, Dewan dan seksi-seksi, menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukarela menunjukkan baktinya melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu pelayanan dan pembangunan dan pengembangan pelayanan yang semakin hidup di gereja ini. Akhir kata, kami sadar akan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat kami mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Kiranya pada masa yang akan datang, kita boleh saling membantu untuk semakin menyempurnakannya. Marilah kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Terima kasih. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2026. Immanuel, Tuhan beserta kita. Cijantung 31 Desember 2025. Pendeta HKBP Resort Cijantung, Pendeta Abednego Sirait. Horas Marita Saud Nakamanginang. Kami berikan waktu ke Bendahara Huria untuk menyampaikan laporan keuangan. Shalom. Selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru 2026 di Ita Saludina. Yang saya hormati Bapak atau Amang Pendeta Resort, juga Amang Inang Pendeta Fungsional, semua Parhaladu, dan Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang ada di HKBP Resort Cijantung.
Sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh pimpinan kita Mang Pendeta Resort bahwa setelah pembacaan berih maka kami akan melaporkan kondisi keuangan kita sepanjang 2025. Laporan neraca keuangan HKBP Cijantung Resort Cijantung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Desember 2025. Ya, kalau multimedia ada screen-nya boleh dimunculkan, dan di buku berih yang ada di kita ada di lembaran terakhir, Abang Ina. Pada kolom sebelah kiri ada di situ kolom penerimaan dan di sebelah kanan ada pengeluaran. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari penerimaan, dari sisi penerimaan kita. Kami bendahara menerima atau membukukan saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp704.401.580. Penerimaan pelihan kebaktian minggu sampai tanggal 28 Desember 2025 sebesar Rp1.996.178.758. Pilihan minggu khusus sebesar Rp259.069.000. Pilihan Natal kategorial Rp18.940.000. Pilihan pertanggiangan Rp262.814.000. Pilihan sermon Rp55.770.000. Pilihan partupolon dan pamasu-masuan sebesar Rp37.781.500. Pilihan ulaun nabadia Rp59.685.000. Pilihan bulanan Rp761.756.000. Diakoni sosial huria Rp839.195.500. Penerimaan untuk pons Natal semenjak November sebesar Rp117.844.000. Hamauliateon atau dan perpuluhan sebesar Rp185.345.345. Dana khusus investasi dan pembangunan sebesar Rp16.802.500. Pesta Parheheon Huria sebesar Rp250 juta. Pemakaian aula Rp399.060.000. Sumber lain-lain sebesar Rp559.800.555. Terdiri dari jasa parkir Rp18.950.000, jasa bunga bank Rp6.176.162, penjualan buku, Bible, buku ND sebesar Rp14.381.500. Laporan pertanggungjawaban kepanitiaan dan saldo pengembalian saldo untuk setiap laporan sebesar Rp75.496.037. Lain-lain Rp65.844.078. Lain-lain termasuk kontrak, jasa kontrak rumah huria yang baru kita beli. Kemudian pengembalian dana talangan yang sempat digunakan oleh panitia
renovasi sebesar 360 juta rupiah. Kemudian dana program kerja BPSK kita untuk tahun ini hanya menerima sekali bulan April sebesar 19.750.778 rupiah. Penerimaan transitori Hamalateo Tupadita, Hamalateo Tusitua, Tuelim dan lain-lain termasuk amplop-amplop apresiasi mutasi pendeta dan sintua pensiun, juga seperti pengumpulan dana untuk bencana di Tapanuli Raya yang sudah kita lakukan, semuanya sebesar Rp365.187. Untuk sentralisasi BPSK kosong, Elim Epata sudah masuk di transitori, diakoni, sosial, caritas emergensi juga kosong. Jumlah penerimaan 6.783.708.738 rupiah. Pengeluaran Dewan Koinonia sebesar 344.544.618 rupiah. Dewan Marturia 48.486.500 rupiah. Dewan Diakonia 433.772.500 rupiah. Badan Audit 10 juta rupiah. Kesekretariatan 610.942.413 rupiah. Pemeliharaan inventaris aset 127.776.172 rupiah. Pengadaan inventaris 60.636.470 rupiah. Pembinaan huria dan distrik 55.500.000 rupiah. Rapot sinode Hatopan sebesar 43.802.500 rupiah. Pesta perayaan 80 juta, bantuan sosial 0, sumbangan bantuan dan jiuran sebesar 12.175.300 rupiah. Transportasi apresiasi pelayanan mimbar sebesar 266.150.000 rupiah. Transport insentif fungsionaris dan Sipalas Roha sebesar 1.171.177.500 rupiah. Badan Rumah Tangga Huria sebesar 209.604.715 rupiah. Operasional aula sebesar 71.440.000 rupiah. Perjalanan dinas 17.608.880 rupiah. Biaya tak terduga sebesar 481.724.041 rupiah, terdiri dari pembayaran administrasi bank dan pajak 2.292.841 rupiah, bantuan pengobatan 125.000 rupiah, pesangon pekerja 1.500.000 rupiah, pembayaran PPh pengadaan lahan pembelian rumah sebesar 21.250.000 rupiah, biaya tambahan notaris pembelian rumah huria sebesar 14 juta rupiah, lain-lain 82.556.200 rupiah, dana talangan pinjaman panitia renovasi 360 juta rupiah. Pengeluaran transitori sebesar 366.057 rupiah. Setoran ke pusat atau BPSK
sebesar 1.890.436.512 rupiah. Jumlah pengeluaran 6.297.835.121 rupiah. Sehingga dengan demikian total dana masuk adalah 6.783.708.738 rupiah. Total dana keluar sebesar 6.297.835.121 rupiah. Saldo per 28 Desember 2025 sebesar 485.873.617 rupiah. Dengan keterangan saldo bank sebesar 213.3.191 rupiah. Dana transitori 600.000 rupiah. Setoran dalam proses dalam kas Huria sebesar 142.645 rupiah. Kas pelean sentralisasi BPSK 55% sebesar 127.731 rupiah. Jumlah 473.617. Uraian saldo Bank Mandiri 1 sebesar 160.116.740 rupiah. Bank Mandiri 2 11.613.940. Bank BRI 41.275.511. Saldo kas dalam proses setor bendahara Huriah 272.867.426. Jakarta 31 Desember 2025, Bendahara Jemaat AKBP Cijantung. Diketahui Pendeta Resort AKBP Cijantung, Pendeta Abednego Sirait, juga diketahui Parartaun Huria. 3 Parartaun Huria. Demikian laporan keuangan kita untuk tahun 2025 dari tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Desember 2025. Shalom. Marilah kita mendengar kata sambutan dari Jemaat HKBP Cijantung yang diwakili oleh Amang P. Perdosi dari W Diaspora. Salam. Wah, kurang keras suaranya. Salam. Ya. Perkenalkan, nama saya Pirhot Pardosi, kami dari WEK 23 Diaspora, sekaligus Ketua Panitia Natal HKBP Cijantung tahun 2025. Panitia Natal tahun ini WEK 20, WEK 22, WEK 23 Diaspora. Songonima partinadaan sian hami jadi molotungpe. Kami ditunjuk nalahu pasahaton kata sambutan sian hita saluhutna ruas las marohata di siate nang teh las marohata mang. Yang kami hormati Pendeta Resort AKBP Cijantung, Amang Pendeta Abednego Sirait,
Amang Inang Pendeta Fungsional HKBP Cijantung, Amang Inang Sintua HKBP Cijantung, serta semua jemaat Cijantung yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan anugerah dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul merayakan ibadah di penghujung tahun ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua amang pendeta dan sintua kami yang telah melayani dengan baik semua jemaat HKBP Cijantung di tahun 2025 dan semoga di tahun 2026 ini semakin baik pelayanan untuk kami semua jemaat yang ada di HKBP Cijantung ini. Saat ini kita berdiri di penghujung tahun ini. Mari kita sejenak untuk menarik napas panjang dan menoleh ke belakang. Jika kita jujur, tahun ini bukanlah perjalanan yang mulus tanpa kerikil. Mungkin ada di antara kita yang melewati duka cita dan air mata. Ada pula kehilangan orang-orang yang kita kasihi atau merasa lelah dalam hidup yang menghimpit. Akan tetapi ada begitu banyak berkat yang kita terima pada tahun ini. Semoga di tahun 2026 kita semakin diberkati. Sebagai wujud nyata berkat yang besar yang sudah kita terima di gereja kita ini. Melalui berkat-berkat yang jemaat berikan untuk gereja. Di tahun ini panitia reformasi gereja kita telah menyelesaikan pembangunan lift. Jadi opung kita sudah bisa ke gereja tidak melalui tangga lagi. Dan tahun ini juga sesudah ada lift, kami sebagai panitia Natal umum melaksanakan Natal buat jemaat yang sakit menahun. Seperti tadi yang sudah dibacakan di break, kita lakukan kemarin di tanggal 26 dan itu berjalan dengan baik. Semoga semua jemaat HKBP Cijantung semakin diberkati untuk melaksanakan semua kegiatan yang ada di gereja kita. Hari ini kita berdiri di ambang pintu waktu. Di belakang kita ada kenangan dan di depan kita ada misteri. Seringkali ketidaktahuan akan masa depan membuat hati kita gentar. Apa yang akan terjadi di tahun depan? Apakah ekonomi akan membaik? Bagaimana dengan kesehatan keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat wajar dan manusiawi. Tetapi sore ini kita hadir untuk mengingatkan suatu kebenaran. Kita mungkin tidak tahu apa yang terjadi di depan, tetapi kita tahu siapa yang memegang masa depan. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai nahkoda hidup kita. Tuhan yang menyertai kita dari Januari sampai dengan Desember di tahun 2025. Dan Tuhan yang sama menunggu kita di Januari tahun depan yang akan kita jalani beberapa jam ke depan. Saya mengundang kita semua untuk tidak memasuki tahun baru dengan ketakutan, melainkan dengan iman yang menyala. Biarlah ibadah tutup tahun ini menjadi titik balik di mana kita mengganti kekhawatiran dengan sukacita. Marilah kita meninggalkan tahun 2025 dengan penuh sukacita, kerendahan hati dan rasa syukur sambil membawa damai Kristus kepada sesama. Akhir kata, segenap jemaat HKBP Cijantung mengucapkan selamat Hari Natal 2025 dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kita mendengar kata sambutan mewakili Perhalado HKBP Cijantung yang diwakili Amang Situa M. Situmeang. Salam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pendeta, rekan-rekan Perhalado, dan seluruh jemaat HKBP Cijantung yang kami cintai, selamat Natal. Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai ke ujung perjalanan kita di tahun 2025. Kurang lebih 8 jam dari sekarang
kita akan melewati tahun 2025 ini, akan memulai masuk tahun 2026 yang penuh dengan tanda tanya, tetapi kita sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan menyertai perjalanan kita di tahun 2026. Sebelum kita lalui tahun ini, kita perlu merenung sejenak untuk merenungkan bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai perjalanan kita selama di tahun 2025 ini. Tentu banyak kita yang merasa kurang beruntung karena begitu besar tantangan-rintangan yang kita hadapi, sama seperti teman kita, saudara kita yang ada di Sumatera, Aceh, khususnya di Tapanuli. Dan mungkin ada di antara kita yang merasa bersyukur karena mendapat keberuntungan yang luar biasa di tahun 2025. Tentu apapun itu yang kita peroleh, baik sukacita maupun merasa kurang beruntung, tetapi satu hal yang pasti yang harus kita aminkan di sore hari ini ialah Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa tadi Amang Pendeta Reza sudah menyampaikan berih atau berita jujur tahun yang kita lakukan di gereja ini selama tahun 2025. Berih itu adalah merupakan satu pertanggungjawaban pelaksanaan program yang sudah kita sepakati di rapat Huria di awal tahun 2025. Itu adalah kesepakatan kita bersama. Dan tadi yang dibacakan oleh Amang Pendeta Resot, bahwa kita sudah sepatutnya berbangga hati. Karena begitu banyak capaian-capaian yang kita peroleh. Tentu ini semua adalah karena berkat Tuhan dan dukungan dari seluruh jemaat di HKBP Cijantung. Saya akan menyoroti beberapa hal yang perlu kami utarakan melalui mimbar ini, baik sebagai kami para tahun di HKBP Cijantung. Bapak, Ibu, saudara sekalian, bahwa dari laporan berita tadi kita dapat mencatat bahwa penerimaan kita di tahun 2025 sebesar 6.297.000.000. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami sangat bersyukur sekali atas partisipasi semua aktif dari seluruh jemaat HKBP Cijantung. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kami perlu juga memberitahukan bahwa setelah kami evaluasi di dalam pemberian atau pilihan bulanan HKBP Cijantung sampai dengan saat ini, dengan berat kami akan melaporkannya Bapak Ibu bahwa tidak ada satu week pun di week HKBP Cijantung yang anggota jemaatnya memberikan pilihan bulanan di atas 50%. Semua masih di bawah 50%. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu ini menjadi perenungan buat kita bahwa ke depannya bahwa sumber pembiayaan untuk operasional gereja kita di HKBP Cijantung yang paling utama dari pilihan dan yang kedua adalah dari pilihan bulanan. Ini harus menjadi catatan buat kita, seluruh anggota jemaat. Tetapi walaupun dari itu, kalau kita membuat satu perhitungan, kalau tadi dibilang bahwa yang memberikan pilihan bulanan itu adalah sekitar 50%, bahwa kita bisa memperoleh sekitar 900 juta dari pilihan bulanan. Kalau kita bisa semua jemaat di angka 75% yang memberikan pilihan bulanan,
berarti kita bisa memperoleh sekitar 1,3 miliar dari pilihan bulanan. Sangat-sangat membantu untuk operasional gereja kita. Itu Bapak Ibu yang menjadi catatan pertama. Dan yang kedua adalah kita telah membangun lift kita dengan cukup modern. Tetapi ada masalah yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, bahwa begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi karena kita kurang taat, karena kita kurang sportif untuk merawat kamar mandi kita. Amanginang sehari 2 bulan hujau hami matukang pading gatok kamar mandi narung di garijatok. Tak pola mailau pabuahon molo tabongkar dahali sisa hali 2 bulan ini kita mengeluarkan dana ke sana rata-rata 1,5 juta per satu kamar mandi. Begitu itu dibongkar kamar mandi kita, apa yang kita peroleh di dalam? Adong may siaptabi di punganon, adong may baju, adong may kaos, gudang may siaptabi kainata, rambut yang begitu banyak, sehingga kamar mandi itu tidak bisa beroperasi dengan baik. Kami sangat mengharapkan pengertian dari kita semua jemaat HKBP Cijantung bahwa itu adalah milik kita. Kami sudah menyediakan di sana segala fasilitas yang dibutuhkan untuk merawat kamar mandi. Ada beberapa tong sampah sudah kami bikin baik di ruang-ruang bilik kloset, tetapi tetap juga tidak kita pergunakan dengan baik. Untuk itu melalui mimbar ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mohon pengertian dari kita semuanya agar kita merawat apa fasilitas yang sudah kita bangun. Tadi di laporan keuangan bahwa kita sudah membangun lift dengan harga yang cukup besar sekitar 1 miliar rupiah. Itu pun kalau tidak kita rawat dengan baik, dengan bersama-sama. Tahun depan, mungkin bulan depan itu akan segera rusak. Dan kalau itu rusak, biaya pemeliharaannya Bapak Ibu sangat mahal sekali. Untuk itu kalau sudah kita bangun, kami ajak untuk kita rawat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, lalu apa yang akan kita lakukan di tahun 2026? Di tahun 2026 kita sudah sepakati dan kita juga sudah memberikan janji iman bahwa kita akan meneruskan pembangunan selasar gereja kita dan merenovasi aula gereja kita. Jadi untuk tahun depan, aula yang ada di gereja kita tidak bisa dimanfaatkan untuk pesta, karena akan diperbaiki dan itu sudah keputusan dari panitia renovasi. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman kita di tahun 2025, bahwa di tahun 2026 pun kita sangat optimis tidak untuk mencapai seluruh target yang akan kita lakukan di tahun 2026. Rencana kita di tanggal 24 atau di akhir bulan Januari kita akan mengadakan rapat huria. Untuk itu kami undang seluruh jemaat HKBP Cijantung agar memberikan masukan-masukan kepada kami apa yang akan kita lakukan di tahun 2026 agar pelayanan kita makin prima, makin optimal dan nama Tuhan makin dimuliakan. Menurut pengalaman kami bahwa pelayanan di gereja ini tidak beda dengan sebuah orkestra yang dipimpin seorang konduktor yang handal dan berpengalaman. Tentu akan melahirkan sebuah konser musik yang indah, yang menghasilkan harmonisasi musik yang sangat enak kita dengar.
kita pun di bawah pimpinan Amang Pendeta Resort, Abed Nego Sirait, semua memainkan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan sungguh-sungguh dan tidak kenal lelah untuk membangun jemaat di HKBP Cijantung. Jemaat menopang dengan memberikan sumbangan pemikiran, khususnya biaya. Tadi disampaikan bendahara kita bahwa penerimaan tahun ini adalah 6.700 sekian puluh juta. Sudi hepeng muna dui. Hepeng ina hudul lisot do menuang sudi. Dohot akad di luar dohot di diaula. Itu semua dari jemaat yang duduk di sini dan yang masih ada di rumah. Untuk itu kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat HKBP Cijantung yang sangat bersuka cita, yang sangat tulus, nabuas mangalihon manupahi kegiatan nihuriat tahun. Atas nama berhala dua kami nang pasahat kami mau lihat gudang ma dihamuna saluhuna. Mungkin sudah hudok nak kaning bahwa di tahun 2025 kita begitu direpotkan. Tetapi karena kesepakatan kita bersama tahun depan juga kita akan bangun selasar dan aula. Mungkin Bapak Ibu tahun 2026 juga makin direpotkan. Alani saya masih aminan, masih tukul-tukulan, jala masih urupan mahita. Saluhna. Di hambuna damang dohot dainang naksonima salut ruas ni huriata mace takasma tarida wujud ni tap-tapna do tajumna rimni tahidu guguna dalam kerjasama yang dipimpin Amang Pendeta Resort di pelayanan di HKBP Cijantung tahun-tahun terakhir ini. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya atas nama Parhalado HKBP Cijantung menyatakan bahwa selama pelayanan tahun 2025 ini tentu kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan. Dari mimbar ini saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan biarlah kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kami lakukan menjadi bahan pengalaman yang berharga untuk memasuki di tahun 2026. Mohon kami dimaafkan dan kita saling mendoakan agar di tahun 2026 di dalam pelayanan kita yang makin berat dan makin penuh tantangan karena pekerjaan zaman yang perkembangan zaman dan teknologi yang susah tidak kita prediksi begitu cepat. Untuk itu kami memberikan sumbangan pemikiran, nasihat maupun bimbingan dari seluruh jemaat HKBP Cijantung. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita di tahun 2026. Horas madhita saluhna. Doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika kami boleh sampai saat ini untuk mengucap syukur di ibadah ujung tahun 31 Desember tahun 2025 ini.
semua penyertaan Tuhan itu sangat kami rasakan. Oleh karena itu kami berkumpul pada saat ini di rumah-Mu yang kudus ini untuk kami menyerahkan ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu selama perjalanan kehidupan kami. Demikian juga kami berkumpul memohon kepadamu agar Engkau menghantarkan kami masuk ke tahun yang baru, tahun 2026. Dan kami memohon di dalam memulai perjalanan kehidupan kami, Engkaulah yang senantiasa menjadi Allah atas kami. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga mendoakan untuk gereja-Mu yang telah Engkau berikan tanggung jawab kepada kami dari jemaat, Perhelado, serta para pelayan penuh waktu. Secara hatopan kami memiliki satu visi. Di tahun 2026 kami akan membenahi pelayanan berdasarkan orientasi tahun 2026 HKBP, yaitu tahun pengajaran iman di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu Bapa yang di surga, bantu kami untuk kami boleh membenahi iman kami bersama dengan keluarga. Kami juga mendoakan dan memohon kepadamu seluruh jemaat-Mu, anak-anak Tuhan, sekolah minggu, remaja, dan pemuda-pemudi, untuk Engkau menyertai akan kehidupannya, pertumbuhan, perkembangan kehidupannya, proses pendidikan, dan juga peraihan akan cita-citanya. Demikian bagi yang sudah bekerja, Engkau menyertainya, dan pada kesempurnaannya, kebahagiaan para orang tua, kiranya anak-anak yang sudah layak berumah tangga, Engkau yang menyempurnakan. Bapa yang di surga, demikian kepada kaum bapa, kaum ibu, juga orang tua kami, jemaat-Mu yang sudah berusia lanjut. Engkau menyertai mereka akan setiap lini kehidupannya dan memberikan kekuatan, kesabaran, serta keteguhan. Secara khusus Bapa yang di surga, pada jemaat-Mu yang sedang dalam proses pemulihan dari segala penyakitnya, Bapa bantu mereka dan berikan mereka kekuatan serta teguhkan imannya untuk senantiasa berharap kepadamu. Demikian para jemaat-Mu yang menghadapi tantangan dalam kehidupannya, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk berteguh, berkekuatan, serta memiliki satu pengharapan yang baik, bahwa segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Oleh karena itu bantu kami. Demikian Bapa yang di surga, akan setiap jenjang daripada pelayanan, mulai dari tingkat huria,
resort, distrik, sampai HKBP pusat. Kiranya Engkau menyertai seluruh aras pelayanan ini dengan segala dan seluruh para pelayannya. Demikian kami juga memohon kepadamu, kepada hamba-hambamu yang telah Engkau percayakan bertugas di pemerintahan, baik di tingkat provinsi, demikian juga yang di tingkat pusat. Bapa, Engkaulah yang mengajari mereka untuk dapat memimpin dengan baik. Demikian kepada para hamba-hamba Tuhan, Amang dan Inang Sintua kami, Amang dan Inang calon Sintua, seluruh pelayan non-tohonan, demikian juga para bapak dan ibu petugas di gereja ini. Kiranya Engkau menyertai dan Kau menjagai mereka, senantiasa berikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga para hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau tetapkan, Kau berikan tanggung jawab untuk melayani secara khusus di gereja HKBP Cijantung ini. Bapa yang baik, melalui hamba-Mu Amang Pendeta Abednego Sirait, kami boleh menerima akan pimpinan dan tuntunan daripada Engkau. Oleh karena itu, bantu kami dan temani kami supaya kami dapat melayani tugas panggilan kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada, Bapa yang di surga, berikanlah mereka dan kami senantiasa kesehatan, cukupkan akan kehidupan, cukupkan juga akan segala yang kami butuhkan di tahun yang akan datang, supaya kami senantiasa bersyukur. Terima kasih Bapa yang di surga, seluruh kehidupan kami kantong 1A dan 1B. Masa
sukacitaku penuh. Dia setia bagi jalan aku ikut Dia.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Hari Natal Madhita. Ala sudah 2 jam ya, kita sudah dalam waktu dan hari ini sebetulnya sudah mencapai titik jenuh. Iya, karena mahasiswa pun hanya 2 SKS itu sekitar 1,5 jam. Jadi kalaupun kita jenuh karena firman Tuhan hari ini mau menghantarkan kita di tahun 2026. Karena itu firman Tuhan diambil dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18 dengan tema kasih karunia Tuhan menyertai kita. Tapi saya baca secara berlahan-lahan, Ibu Bapak boleh mengikuti dalam hati firman Tuhan hari ini. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini ada beberapa alasan. Yang pertama ada ketidakteraturan di tengah-tengah jemaat. Yang kedua ada ajaran yang menyatakan Kristus akan datang. Karena itu juallah milikmu dan marilah kita berdoa dan makan bersama. Kedua hal ini membuat seluruh jemaat tidak lagi bergairah untuk bekerja. Karena itu Paulus mengatakan, jika engkau tidak mau bekerja, janganlah sekali-kali engkau makan. Dan pada saat itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar tetap mau melakukan segala aktivitas sembari menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada kita untuk kita lalui tahun 2025. Ibu Bapak, semua kita di dalam keluarga ini mau menyatakan tahun 2026 ini pasti akan lebih baik dari 2025. Amin. Nah, karena itu saya ingin memberikan satu pemahaman tentang kasih. Kalau Paulus mengatakan damai sejahtera itu didasari oleh kasih. Tidak ada satu keluarga sekalipun kita ada di sini, mungkin masih ada pergumulan, tapi kita semua didasari dengan kasih sehingga kita memilih pasangan hidup kita masing-masing. Dan didasari dengan kasih juga kita diberikan anak oleh Tuhan. Karena kita berharap boleh mengasihi.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita semua didasari dengan kasih, aku mengasihimu dengan segenap hati, aku tidak akan meninggalkanmu sampai kematian meninggalkan kita kelak. Itu mau menyatakan bahwa kita sedang dalam damai sejahtera. Sehingga ada istilah, kalau orang baru menikah, karena saling mencintai, saling mengasihi, ada yang dikatakan berbulan madu. Berbulan madu itu bertahan hanya sebulan. Ya, habis itu bergumul. Ya. Karena apa? Selesai bulan madunya. Madunya habis, persoalannya datang. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita punya bahwa semua yang mau menikmati damai sejahtera dan sukacita itu didasari dengan kasih. Kita didasari dengan kasih, memilih pasangan hidup dan tidak dipaksa oleh orang lain. Tuhan melalui firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, maka Dia memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang yang menerimanya memperoleh kehidupan yang kekal di surga dengan penuh sukacita. Lalu Paulus memberikan satu hal yang luar biasa di dalam 1 Korintus 13. Dikatakan seperti ini, kasih itu tidak akan berlalu sampai kepada akhir zaman. Kasih itu sabar. Ya. Mulu piagak liling nakin, di patorang amang parartaon, di patorang amang pendeta resot tentang program sudedo hubereng tekun. Ya. Membegeda kuboto mulu di bagasan rohate. Hamu do nama botoi. Ini semuanya kalaupun kadangkala di dalam kehidupan keluarga kita, suami mungkin dalam tahun 2025 ini sangat menjengkelkan. Tapi karena kasih, firman Tuhan katakan sabar. Kalau mau menerima damai sejahtera. Istri-istri juga dalam tahun 2025 ini gudang do yang menjengkelkan. Tapi suami-suami yang ingin menikmati damai sejahtera harusnya dia sabar. Ibu bapak juga mungkin menjengkelkan anak-anak naposo bulung yang ada di sini, tapi firman Tuhan hari ini siapapun yang mau mendapat damai sejahtera harus sabar. Ternyata kesabaran itu akan membuat kita mempunyai damai sejahtera. Malam ini kita sudah nanti-nanti bagaimana cara menumpahkan air mata. Sang bapak mengakui kesalahannya. Sang ibu mengakui kesalahannya. Anak-anak juga gitu menangis. Habis itu makan-makan ya. Habis makan-makan akhir tahun ya ada panggang ya. Udah dipersiapkan aniura ya. Semua lengkap. Mulai B1, B2, berbintang baru. Iya, B3 ya, berbintang baru. Akhirnya kita kadang kala daku boto ison, mudah-mudahan tidak ya. Karena baru tahun ini saya berada di sini. Awal tahun yang akan kita mulai dengan penuh damai sejahtera itu, dengan penuh harapan, dang merminggu hida. Dakuwoto mulison. Saya berharap semua yang ada di sini kita awali besok tanggal 1 Januari
kita rayakan dengan doa agar perjalanan kehidupan kita tahun 2026 penuh dengan damai sejahtera. Amin. Iya. Mulu nggak amin, kalau sudah amin besok kita hadir ya. Masih ada waktu lagi untuk bersenang-senang. Karena tahun seminggu ini kita boleh makan-makan apa saja ya. Tapi saya mau berharap siapapun yang mau menikmati damai sejahtera, mulailah semuanya itu dalam doa dan bersekutu kepada Allah. Tanggal 1 dang holan jam 00, mulu jam 00 holan tangis doisi. Mengaku alai tahun 2026 kita mulai dengan doa. Karena biasanya seperti itu, habis menumpahkan air mata begitu. Kadangkala saya ingat do hatanina tua-tua mandok. Sianu, jangan selalu kamu menangis. Karena tidak akan menyelesaikan masa depanmu air matamu. Ya. Begitu juga di tahun baru, kadang-kadang tangisan itu tidak terbendung, tetapi lupa ketika sudah dilalui 3 hari, 4 hari yang berlalu. Sehingga kembali ke habitatnya. Karena itu Paulus di akhir tahun ini mau memberikan satu damai sejahtera. Dia selalu mengingatkan orang yang mau menikmati damai sejahtera, dia harus menjadi orang yang penuh dengan kasih. Yang mampu mengasihi siapapun di tengah-tengah keluarga. Membuat damai di tengah-tengah. Bukan hanya mengharapkan damai sejahtera. Kita harus membawa damai yang daripada Tuhan. Kadang-kadang kita sulit untuk memberikan yang terbaik buat keluarga, tetapi kita menyesal di akhir tahun. Bapa, aku tidak mampu membahagiakanmu. Kami 7 anak-anakmu, tapi kami tidak bisa menyenangkanmu. Tapi Bapa dan Mama, anak kami 11, anakmu 11, anakmu 12, tapi engkau mampu menyediakan yang terbaik. Menyekolahkan, memberi makan 11 orang, 12 orang. Semuanya bisa, tetapi kami yang 11 ini tidak mampu membahagiakan. Sudah semua menangis. Anak-anaknya, alai holan tahun baru. Ya. Ngai telepon tanggal 24. Bapak Sianu, inna, alai dangi boto. Nomor saya doma, daong. Songonima. Oh, sugu tu kirim pe. Hutongos pe. Presiden bani oma deh. Oh, olo. Gabe sehat do. Ya. Kita juga sebenarnya harus memberikan juga damai sejahtera bagi orang-orang yang sudah memperjuangkan kita. Bagi orang-orang yang sudah berkeluh kesah untuk kehidupan kita. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak minta jasa. Dia minta perhatian di kala Natal dan Tahun Baru. Ucapan terima kasih kita tidak seberapa. Tapi ketika kita boleh memberikan ini, saya yakin tangyangi terus menerus untuk adik-adik kami, untuk anak-anaknya, untuk pahopunya, dan tidak pernah tertinggal. Molope, kalaupun ada tetangganya ketemu, bagaimana parmainmu di sana? Oh, na berjuan nina. Bahasa, ima. Ai setiap tahun baru itu ngosdo, parside baku inna. Na berjuan anak kuisan, olan 1 tahun sehali do dilian. Hanya setahun. Sementara anaknya yang di rumah setiap hari memberi makan, minum. Tapi kadang-kadang tidak terhitung ya. Tapi berbahagialah kalau kita boleh memberikan yang terbaik. Buat keluarga, buat saudara, buat orang tua, buat menantu.
supaya semuanya memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Mulupi agak liling atau agak lama sekarang ya, karena sudah hampir 2 jam lebih. Mulupi adung namudum nak pola buati. Enggak usah terganggu ya, karena kadang-kadang di rumah kita sulit ya tidur. Kita mau nyicil supaya bisa nanti malam jangan tertidur. Enggak apa-apa ya, sambil mendengarkan firman Tuhan, sambil tidur. Habis itu kita semangat lagi nanti ya. Mudah-mudahan sebelum amin sudah bangun. Ini juga penuh dengan damai sejahtera. Karena orang-orang yang mau menikmati damai sejahtera itu bukan karena dia sedang dalam banyak berkat, banyak pangomoan, banyak harta, sehat-sehat, banyak cucu, banyak menantu dan sebagainya, bukan. Damai sejahtera itu untuk semua orang. Saya mau katakan kadangkala kita itu susah ketika kita tahu HP kita itu tinggal 0%, 0,1%. Kita susah cari colokan, kita susah cari charger, kita susah cari power dan sebagainya. Dan seperti itu kadangkala kita juga diperhadapkan seperti itu ketika kita sedang dalam menghadapi masalah yang pelik. Kita sedang mencari, kita sedang meminta tolong, kita sedang berseru, kita sedang ke sana, kita sedang ke sini. Tuhan tolong. Kami sedang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Ya. Karena itu dalam suka duka kita harus siap sedia. Unang sangalobet iman kita. Jangan sampai terkikis ketika persoalan datang, baru iman kita pertimbangkan. Baru kita panggil Tuhan untuk memberikan kekuatan. Tetapi pada saat apapun kita harus siap sedia. Khususnya di akhir tahun ini kita sudah menghadapi beberapa persoalan. Menghadapi beberapa bencana di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka sedang menangis. Mungkin itu salah satu dari saudara kita. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali meminta belas kasihan. Dan orang-orang yang datang ke sana sudah memberikan itu. Sehingga mereka boleh bersukacita. Pada saat ini mungkin saudara dan saya tidak dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Kita sedang bergumul, kita sedang mempunyai masalah yang berat. Mungkin kita seolah-olah hampir mati. Bukan dihantam banjir bandang, tetapi dihantam oleh banjir teknologi yang akan menenggelamkan keturunan kita, yang akan menenggelamkan semua kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi mampu untuk melihat kebaikan, tapi hanya berseru kepada Tuhan. Karena itu hari ini, di akhir tahun ini, Tuhan mau menyapa saudara. Tuhan mau memberikan kekuatan buat saudara. Paulus berkata, damai sejahtera itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah menyertai saudara dan saya. Bagaimana kita tahu Allah menyertai? Sudah begitu lama Tuhan menanti dan terus menanti agar saudara dan saya memanggilnya. Dan Allah sedang mempersiapkan berkat khusus buat saudara di tahun 2026. Karena itu kita harus meminta satu perkara dan hal yang sangat penting. Tuhan, mampukan aku menerima berkat-Mu tahun 2026. Amin. Kalau saudara mau, datang besok. Tuhan akan mampukan saudara menerima berkat yang berkelimpahan, supaya ketika saudara menerima berkat tahun 2026, saudara tidak sombong lagi.
Ketika saudara masih punya pergumulan, Tuhan mampukan saudara untuk bertahan agar iman saudara tidak tergoyahkan oleh karena pergumulan dan persoalan. Karena apa? Karena Tuhan menyertai. Saya selalu katakan, ketika anak saya masih kecil jatuh, dia menangis meraung-raung dan memanggil Bapak. Ketika saya peluk, dia akan lebih tenang. Walaupun sakitnya tidak sirna darinya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, mungkin saudara punya masalah, saudara punya pergumulan yang belum terselesaikan tahun 2025 ini. Tapi Tuhan sedang memeluk saudara, Tuhan sedang menyertai saudara sehingga saudara mempunyai ketenangan. Karena apa? Karena Allah menyertaimu. Sehingga damai sejahtera ada di tengah-tengah keluargamu walaupun masalah itu masih ada. Saya yakin dan percaya saudara sedang dalam pelukan Tuhan. Dan saudara pasti akan memampukan, Tuhan akan memampukan saudara untuk melalui beberapa jam lagi. Karena itu berdoalah supaya kita bisa melihat jam 00. Dan jangan terlena. Di jam 00 itu bersukacita dan kita lalui dengan penuh gegap gempita. Tapi nyatakanlah ketulusan hati kita kepada sanak saudara, kepada suami istri, bahkan kepada orang lain. Mungkin di antara Naposo saat ini ada yang tukar kado ya. Nah, tahun baru tukar kado, tapi saya belum pernah melihat tukar HP. Ibu seminggu, bapak seminggu tukar HP. Ya. Untuk menikmati damai sejahtera. Ya. Dan hari ini kita mau katakan bahwa kasih itu adalah sabar. Karena itu apapun yang terjadi, apapun masalah yang sedang kita hadapi, bercobalah bertahan. Dan katakan, Tuhan berikan kesabaran bagiku. Untuk tetap aku bertahan apapun yang terjadi di tengah-tengah keluargaku. Mungkin juga Sintua, pendeta, banyak yang menjengkelkan pagodaku. Ya, mungkin juga saya hari ini, kok lama kali merjamita kan gitu. Walaupun itu sangat menjengkelkan, tapi kita harus katakan sabarlah. Tapi gimana? Kita dengarkan firman Tuhan, kita dengarkan proses apa yang diutarakan oleh seluruh program yang dinyatakan oleh HKBP Cijantung itu. Dan kita coba untuk ambil bagian dan berkata, Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Istilah yang sering saya pakai, terimalah yang layak menerima. Berilah yang layak memberi. Artinya tidak ada keterpaksaan. Tetapi dengan sukacita kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati dan memberikan damai sejahtera bagi keluarga kita. Iman jangan dibiarkan kosong. Tetapi biarlah ia terisi terus menerus di dalam kehidupan kita. Masalah terjadi, aku tetap Tuhan adalah penolongku. Dia mampu memberikan kekuatan bagiku. Sehingga penderitaan akan memberikan pembebasan bagi diriku. Tapi kadang-kadang seringkali kita baru mencari Tuhan ketika hidup terasa berat. Padahal Tuhan rindu kita datang juga saat keadaan baik-baik saja. Tuhan mau datang kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur. Kesabaran tidak terbentuk secara spontan, tapi itu perlu latihan dan perenungan. Sehingga sekecil apapun masalah, sekecil apapun penderitaan, kita mencoba untuk tetap bersabar sembari berdoa kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kita. Tuhan setia dan Dia sabar menunggu saudara dan saya untuk bertumbuh dan berbuah.
sehingga damai sejahtera itu boleh menjadi bagian daripada kehidupan kita, dan buah yang kita hasilkan itu boleh memberikan damai sejahtera buat sahabat, saudara, pasangan hidup. Karena itu hari ini, tema kita hari ini adalah siapapun yang mau menikmati damai sejahtera, hendaklah dia mulai belajar untuk bersabar menghadapi setiap pergumulan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk mengakhiri tahun 2025. Engkau melihat keberadaan kami, mungkin kami sering sakit, mungkin kami sering bergumul, mungkin penderitaan kami terlalu panjang dalam tahun 2025 ini. Tetapi Tuhan tolong, Tuhan berikan kesempatan. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk menikmati tahun baru, tahun 2026, yang Tuhan sudah sediakan berkat khusus bagi kami, yaitu damai sejahtera. Karena itu Tuhan ajar dan tuntun kami, sehingga kami boleh menikmati tahun 2026 nantinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati keluarga kami, orang tua kami, begitu juga sanak saudara kami. Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kami damai sejahtera. Tapi kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul oleh karena pasangan hidup, oleh karena suami, oleh karena istri, oleh karena mertua, oleh karena menantu, oleh karena tetangga, bahkan oleh karena lingkungan kami. Tolong Tuhan mampukan kami agar kami tetap bertahan dan bersabar untuk menikmati damai sejahtera yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami mau serahkan dalam penghujung tahun ini, Engkau memberkati semua pekerjaan yang akan kami lakukan tahun 2026. Engkau berkati juga segala usaha yang kami lakukan tahun 2026. Dan Engkau berkati tahun 2025 ini dengan penuh sukacita, sehingga keluarga kami boleh menikmati dan mencukupi segala kebutuhan anak-anak kami dan seluruh kebutuhan keluarga kami. Karena itu Tuhan, ketika kami mau pulang dari tempat ini dan kami akan merayakan tahun baru jam 00, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, sehingga kami boleh merayakan dengan keluarga dengan penuh sukacita. Berkati kami Tuhan, pimpin dan bimbing sehingga kami memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, doa dan permohonan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Selalu harus kurasa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.